selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di awal bulan Juli 2025 untuk zodiak Pisces. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita lihat ada peristiwa apa aja buat kamu di awal bulan Juli 2025 Pisces ya. Peristiwa apa aja? 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik. Plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja ya. Di kartu yang pertama ada peristiwa pertama buat Pisces. Apa tuh kak? Bahwa kuliah di awal Juli ini peristiwa pertamanya adanya peningkatan kebijaksanaan diri seorang Pisces dan kedewasaan diri suatu Pisces di sini ya. Suatu Pisces lagi, seorang Pisces. Oke. Jadi adanya peningkatan kedewasaan dan kebijaksanaan diri seorang Pisces. Dan ini terkait dengan apa nanti kita lihat di klarifikasinya ya. Apakah mungkin kamu memang lagi menghadapi suatu masalah, konflik atau suatu keadaan, kamu dihadapkan pada suatu situasi dan keadaan yang memang menuntut kedewasaan dirinya kamu ya. Lalu yang kedua di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan stimulasi. Adanya hal-hal yang menstimulan kamu untuk kamu jadi lebih berani di sini, mungkin di dalam mengambil keputusan agar gimana caranya kehidupan kamu ini berkembang, nggak stagnan, nggak yang di situ-situ aja, atau mungkin ya kayak nggak merasa, agar tidak merasa nggak enak akan sesuatu gitu. Lalu yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan komunikasi ya. Adanya suatu komunikasi yang akan terbuka antara kamu dan seseorang. Bisa orang baru, bisa orang lama, bisa ya. Dan ini kalau aku lihat komunikasi ini bisa online, bisa offline juga. Nah, nanti kita lihat ya ini lebih detailnya terkait dengan apa juga. Dan yang keempat di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan fokus. Adanya hal-hal yang pada akhirnya Pisces fokuskan di sini. Setelah sebelumnya mungkin kamu sempat kayak mengabaikan sesuatu di sini, bukan mengabaikan, atau kayak nggak sadar aja gitu bahwa oh ini tuh ada, ini tuh harus kita beresin. Mungkin masalah, kalau itu suatu masalah yang awalnya mungkin nggak terlalu dianggap masalah, bukan sengaja nganggep remeh juga, mungkin awalnya nggak terlalu masalah atau nggak terlalu mengusik, tapi pada akhirnya ada sesuatu yang mengusik pikiran kamu dan kamu mencoba untuk memfokuskan dirimu kepada hal-hal yang mengusik pikiranmu tadi gitu ya. Contoh mungkin ada masalah mungkin keuangan, atau masalah dengan seseorang, atau masalah di kerjaan atau di bisnis yang awalnya kelihatannya kecil sepele tapi kayaknya harus diberesin deh gitu ya. Nanti kita lihat ya detailnya seperti apa. Tapi sebelum itu, sebelum mengklarifikasi, aku mau sebutin dulu ya angka keberuntungannya kamu di awal Juli. Ada di angka 22, 18, angka 2 dan 35. Coba langsung aja kita klarifikasi buat Pisces di sini ya. Oke, yang pertama, peristiwa yang terkait dengan kebijaksanaan diri dan kedewasaan seorang Pisces yang semakin meningkat itu ya. Kenapa ada ini semua? Karena ternyata aku lihat ada beberapa dari Pisces ini yang akan menerima semacam ketidakadilan ataupun ketidakjujuran seseorang dan bertanggungjawaban seseorang terhadap dirimu. Dan inilah yang akan menimbulkan kedewasaan bagi kamu. Ya, kebijaksanaan diri dan kedewasaan dirimu akan muncul meningkat dengan sangat luar biasa untuk menghadapi masalah-masalah yang kayak gini. Ya, ternyata ini masalah dengan orang lain. Oke, orang-orang yang sengaja aja gitu. Kayak memberikan sesuatu yang nggak adil, nggak jujur, nggak bertanggung jawab, atau hal-hal yang terkait dengan hukum di sini, sehingga kayak kamu harus lebih
dewasa dan bijaksana dulu, baru bisa menyelesaikan masalahnya di sini dengan cara yang lebih baik gitu ya, bukan pakai emosian, bukan pakai amarah gitu. Lalu yang kedua, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan stimulasi ya. Ada hal-hal yang akan menstimulasi kamu untuk jauh lebih tumbuh dan berkembang kehidupannya, biar nggak stagnan di situ-situ aja. Ternyata apa yang menstimulan kamu untuk jauh lebih tumbuh dan lebih berani di sini juga, terutama dalam mengambil keputusan. Ini terkait dengan rasa sakit hati kamu terhadap seseorang. Ada mungkin orang-orang yang bikin kamu jadi patah hati ya, sakit hati gitu. Dan rasa sakit hati inilah yang memicu kamu untuk jauh lebih berkembang. Kayak kamu akan menunjukkan ke mereka bahwa aku bisa loh maju gitu ya, tanpa kalian gitu. Aku bisa loh berusaha sendiri, nggak bergantung sama kalian. Kan kutunjukkan itu semua. Makanya terstimulan untuk maju dan mencari cara gimana nih biar kita tuh bisa bener-bener mandiri gitu ya. Dan mungkin kita akan tunjukkan bahwa kita bisa sendiri. Lalu yang ketiga, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan komunikasi ya. Adanya komunikasi yang akan apa ya istilahnya di sini, terbuka tadi ya, antara kamu dan seseorang. Dan komunikasi yang akan terbuka ini kamu tahu dari siapa, Pisces? Ternyata dari seseorang yang akan mengabulkan pengharapan kamu atau membantu kamu, lebih tepatnya. Kayak mengabulkan itu kesannya Tuhan ya, sorry. Lebih tepatnya seseorang yang akan ngebantu kamu dalam mencapai harapan-harapannya kamu. Seseorang di sini ya. Mungkin dia akan bantu kamu dalam menggapai tujuan kamu, mimpi kamu, keinginan kamu. Lewat dia kayak ada bantuan lah di sini, sehingga kamu nggak pusing gitu ya. Jauh lebih mudah aja. Ini komunikasi itu yang akan terbuka kalau aku lihat. Dan yang keempat di sini, tadi kamu juga aku lihat akan mengalami peristiwa yang terkait dengan fokus. Adanya hal-hal yang pada akhirnya kamu fokuskan di awal Juli ini, setelah sebelumnya mungkin sempat terabaikan atau kayak yang nggak ngeh aja gitu ya. Dan aku lihat apa sesuatu yang kamu fokuskan ini, ternyata ini juga menyangkut dengan lagi-lagi komunikasi. Ada kartu sword di sini tentang komunikasi. Dan tentang komunikasi yang sifatnya di sini kayak ketegasan kamu yang kamu berikan terhadap seseorang melalui komunikasi gitu. Jadi mungkin awalnya kamu menganggap kayak ya udahlah ngomong sama orang ini kayak nggak terlalu penting, atau mungkin masalahnya kecil sepele aja kelihatannya, tapi mungkin lama kelamaan nggak enak juga. Kayaknya ini masalah harus diselesaikan nih sama orang ini, mungkin biar nggak saling ngerasa nggak enak, atau dia juga nggak saling yang kayak bikin kamu patah hati dan kecewa terus, sakit hati terus karena sikap dan perlakuannya atau keputusannya. Sehingga di sini kamu memfokuskan dirimu pada satu masalah, yaitu dengan seseorang. Ternyata masalah dengan seseorang yang kamu memfokuskan dirimu ini, dan kamu akan bertindak tegas melalui kata-katamu untuk menyelesaikan masalah dengan orang ini tadi. Gitu ceritanya ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua di awal Juli. Kamu bisa terkoneksi dengan Justice Libra, Gemini, Libra, Aquarius, The Star Aquarius, dan itu aja sih energi paling kuat dari Libra dan Aquarius. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi ada di 22, 18, angka 2 dan 35. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Pisces.